Shalom semuanya, selamat pagi. Aku bersyukur pada Tuhan Allahku setiap kali aku melihat kalian semua. Shalom semuanya, selamat pagi. Yuk mari semuanya teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau untuk benar-benar mengawali hari ini. Kita mau berdoa. Mari teman-teman saya undang untuk memposisikan diri yang sebaik mungkin. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu dari semalam hingga kami bisa bangun. Ini setiap kami Tuhan yang mau mengawali hari ini. Kami mau menyatakan bahwa Engkau sungguh baik. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa kuasa-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu nyata bagi kami. Kami mau menyatakan Tuhan, kasih-Mu sungguh indah bagi kami. Ini setiap hati kami yang bersyukur kepadamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Kepadamu Tuhan kami berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari saat ini kita panggil namanya, kita panggil Dia. Bapa, kami mau berterima kasih padamu Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Panggil namanya Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Kami bersyukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, sungguh nyata perbuatan-Mu di hidupku. Engkau memberkatiku Tuhan, Engkau selalu ada selamanya. Tak berkesudahan kasih-Mu. Mari saat ini kita mau bersyukur padanya. Kita mau terus bersyukur padanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terus katakan terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur padanya. Terima kasih Tuhan. Atas setiap pekerjaanku terima kasih Tuhan. Atas setiap keluargaku terima kasih Tuhan. Dan atas setiap permasalahanku katakan terima kasih Tuhan. Terus naikkan syukurmu padanya. Katakan terus terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau telah menunjukkan kasih-Mu pada kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, nyatakan kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Terus katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saat ini angkat kedua tanganmu, katakan kau tunjukkan kasih setia. Yesus yang adalah setia menyertai setiap daripada kita semua. Kita mau bersyukur padanya lebih dan lebih lagi. Di pagi ini mari angkat syukurmu
angkat syukurmu dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ini iman kami Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau nyatakan, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh kau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Yesus, Yesus. Ini setiap iman kami mau katakan, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Apapun keadaanku, ku menyatakan Engkau baik, Engkau sangat baik, Yesus Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang baik, Kau tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Kau tak pernah meninggalkan. Sekalipun ku jatuh di dalam lembah yang kelam, sekalipun aku tergeletak, Engkau yang mengangkatku, Engkau yang menopangku, Engkau yang membangkitkanku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu sungguh nyata. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami yang melimpahkan syukur ini, kami merasakan bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Apapun Tuhan keadaan kami, dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada bersama dengan kami. Bahwa kami lebih dekat padamu Tuhan, bahwa kami lebih dekat untuk kami bisa menyembah-Mu saat ini.
Kami mau Tuhan mengawali pagi hari ini dengan kami sujud menyembah-Mu, merasakan lawatan-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Maka biarkanlah kami menyembah, karena Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu semuanya Tuhan. Apapun di dalam hati kami, pergumulan kami Engkau tahu. Ini kami Tuhan yang datang kepada-Mu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak kenang puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang-Mu. Biarkan Tuhan aku
Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau yang tahu isi hatiku, Engkau yang tahu segalanya. Kini ku berlutut di hadapan-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Rajaku, sebab Engkau Rajaku Tuhan. Engkau tahu segalanya, segala yang ada di hadapanku. Engkau yang pegang kehidupanku. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, oh, Kaulah Rajaku selamanya. Engkaulah Rajaku. Sungguh Kau yang ku sembah, Engkau yang ku tinggikan, Engkau yang ku muliakan, tiada yang lain. Oh, Kau yang ku tinggikan, Kau yang ku sembah. Engkau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan, melebihi segalanya, melebihi segalanya. Saat kami boleh Kau izinkan untuk tersungkur di hadapan-Mu, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang bukan dengan puisi yang indah, bukan dengan hal-hal yang mungkin kami banggakan, tapi kami datang pagi hari ini membawa hati kami. Hati yang mungkin dalam hati kami masih banyak kesalahan yang kami simpan. Hati yang mungkin gak sempurna untuk kami persembahkan. Tapi pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau izinkan kami untuk tersungkur di hadapan-Mu, membawa hati kami apa adanya, dan kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang membuat segalanya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum. Pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk merenungkan setiap kebenaran melalui firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang membantu kami untuk dapat mengerti setiap
benih firman yang akan kau taburkan. Biarlah benih firman ini boleh tumbuh dalam hati kami, boleh berbuah sehingga boleh dinikmati orang lain, juga menjadi pegangan dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, saya mau serahkan saat kami merenungkan firman ini, hamba-Mu dan semua viewer GMC yang mendengarkan firman-Mu, kami serahkan dalam lingkupan Roh Kudus. Dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman viewer GMC. Saya berharap teman-teman semua bisa pagi hari ini penuh semangat ya. Apapun yang kita hadapin, kita masih di awal minggu, kita penuh semangat. Hari ini kita akan merenungkan bacaan harian. Saya ambil dari Injil, dari Yohanes. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman viewer GMC, ada pepatah ya, setiap orang pasti pernah mengalami suatu kegagalan. Setiap orang, baik sesempurna siapapun, orang itu pasti pernah mengalami kegagalan atau kejatuhan. Baik itu kejatuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita gagal melakukan peran yang kita harusnya kita lakukan, atau kita gagal dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita melihat Petrus ini sempat menyangkal Yesus 3 kali. Dan di situ Petrus merasa dia gagal. Dia gagal menjadi murid yang baik. Murid yang pada awalnya dia berapi-api. "Aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan mati bersama engkau." Inilah seorang Petrus. Dan pada kenyataannya setelah semua berjalan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus di sana merasa gagal. Banyak dari kita saat kita merasa gagal, yang sulit itu adalah gimana kita bangkit lagi. Terkadang kita itu mikirnya, sudah gagal ya sudahlah. Mungkin aku ditakdirkan seperti ini. Mungkin jalan hidupku seperti ini. Mungkin aku gak harus jadi orang baik. Nah, pagi hari ini, kita akan belajar dari Injil Tuhan. Bagaimana kita memulai kembali mungkin setelah kita mengalami kegagalan. Saya pernah gagal, mungkin teman-teman viewer GMC juga pernah gagal, atau mungkin teman-teman viewer GMC pagi hari ini sedang struggle. Memikirkan bagaimana sih memulai kembali bersama Tuhan. Ada beberapa poin yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan saat kita setelah mengalami kegagalan, kita bisa start over ya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita start over. Yang pertama, kita ingat panggilan awal Tuhan. Di Yohanes 21 ayat 15 tadi,
Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Petrus ini setelah mengalami kegagalan, dia kembali memancing, dia kembali menjadi nelayan. Menunjukkan ya, kadang-kadang kecenderungan kita saat kita sudah gagal, kita punya kecenderungan untuk kembali ke manusia lama kita, ke kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan. Misalnya, kita mungkin berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku janji enggak melakukan dosa ini, atau aku berjanji menjauhi kecanduan ini. Tapi setelah kita gagal banyak dari kita ini kembali lagi ke kebiasaan lama kita. Dan itu kita jadikan identitas kita. Oh ya sudah, berarti aku adalah orang yang berdosa atau orang yang sering gagal. Aku tidak layak untuk sukses. Tapi di ayat 15 tadi, Yesus itu memanggil Petrus untuk mengembalakan dombanya kembali. Bicara bahwa kita diingatkan kembali, mungkin waktu kita gagal, kita diingatkan kembali bahwa kegagalan kita itu bukanlah identitas kita. Ya, mungkin kita pernah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan. Kita sudah berhasil mungkin dari 10 kali, yang ke-11 mungkin kita jatuh. Tapi kejatuhan sekali itu bukanlah identitas kita. Tuhan mengingatkan pagi hari ini bahwa kita ini sudah dipanggil untuk menjadi anak Allah. Orang yang sudah diberikan identitas baru oleh Tuhan. Jadi seandainya kita gagal, waktu kita mau bangun kembali, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah identitas kita. Ingat bahwa kita sudah dipanggil. Jadi pagi hari ini, teman-teman Fir GMJ, ketika kita gagal, penting sekali untuk mengingat momen-momen di mana Tuhan itu memanggil kita. Momen-momen di mana Tuhan itu meneguhkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang yang penjala manusia. Ini bicara tentang orang yang punya peran besar. Jadi kegagalan sekali bukanlah identitas kita. Itu poin pertama. Kalau kita mau start over, kegagalan bukanlah identitas kita. Poin kedua, pagi hari ini kita melihat tadi dari dialog antara Yesus dengan Petrus. Petrus ditanya Yesus ini 3 kali. Bicara tentang Yesus ini ingin memulihkan Petrus. Petrus dengan kondisinya apapun, Yesus ingin memulihkan. Ini yang luar biasa. Jadi saat kita mau start over, kita ingat identitas kita, dan kita ingat kasih Yesus itu selalu ingin memulihkan. Mungkin kasih kita tidak sehebat kasih Yesus, tapi teman-teman percayalah, Yesus ingin memulihkan kita lewat kasih-Nya. Dan yang ketiga, teman-teman, saat kita sudah dipulihkan, gimana sih caranya kita menunjukkan, ini loh aku ini sudah dipulihkan. Yesus meminta kita mengembalakan domba-dombanya. Bicara bahwa saat kita sudah pulih, tandanya apa? Bahwa kita bisa care dengan orang lain. Mengembalakan domba-domba, itu bicara bahwa kita berbagi dengan orang lain. Apapun kondisi kita, saat kita mampu berbagi dengan orang lain, itu tanda Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita dan Dia mulai memulihkan kita. Poin keempat ini agak berat, teman-teman. Jadi tadi kalau kita baca di Yohanes 21 ayat 18-19 dikatakan bahwa setelah panjang itu diceritakan bahwa Yesus bilang Petrus itu akan mengalami penderitaan. Tapi di ayat terakhirnya dia bilang ikutlah aku. Setelah kita dipulihkan, apakah ada jaminan bahwa kehidupan kita akan enak-enak aja, nyaman aja? Ternyata enggak, ada banyak tantangan. Kali ini jalani semua tantangan bersama Yesus. Ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi pagi hari ini teman-teman kita belajar bahwa apapun yang teman-teman alami, mungkin kita pernah gagal, mungkin kita sekarang sedang gagal. Percayalah, kegagalan ini bukan identitas kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat bahwa kita punya identitas baru dalam Tuhan. Kita punya kasih Yesus yang mengasihi kita lebih dari segalanya. Dan kita diajak untuk membagikan kasih itu kembali, mengembalakan domba-domba yang lain. Dan kita diajak apapun yang terjadi, kita tetap setia untuk mengasihi dan mengikuti Tuhan. Pagi hari ini, mari kita akan doa sama-sama untuk teman-teman yang mungkin pernah merasa gagal atau mungkin sekarang sedang gagal, merasa hidupku kok begini aja. Pagi hari ini mari kita start over dengan Tuhan. Kita akan
naikkan satu pujian ini, kita jadikan lagu ini doa kita, supaya kita yakin bahwa kasih-Nya itu luar biasa buat kita. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Pagi hari ini Karena datanglah, minta kasih-Nya untuk memulihkan kita. ku diubahkan. Kasih-Nya mengubahkan kita. Karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap viewer GMJ Tuhan. Terutama teman-teman yang saat ini sedang dihantam kehidupan, sedang merasa gagal. Apapun yang mereka lakukan rasanya enggak kemana-mana. Tapi pagi hari ini, hamba-Mu berdoa agar kasih-Mu Tuhan boleh turun atas mereka. Kasih-Mu boleh mengingatkan mereka bahwa identitas mereka bukanlah kegagalan yang mereka alami. Tapi identitas mereka adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Dan saat teman-teman kami ini sadar bahwa Engkau sangat mengasihi mereka, biarlah kasih-Nya Tuhan yang luar biasa itu boleh memulihkan setiap luka-luka mereka. Dan akhirnya Tuhan, saat mereka boleh pulih, ajar mereka untuk boleh membagikan kasih yang telah mereka Tuhan. Kasih yang telah mereka terima boleh mereka bagikan. Dan ajar mereka Tuhan, ke depannya apapun yang mereka alami, mereka boleh tetap setia mengikuti Engkau sebagai Tuhan yang sudah wafat di kayu salib untuk membebaskan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan, boleh memberikan kekuatan bagi teman-teman viewer GMJ. Amin. Kaulah Tuhan yang sempurna, padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku, kini ku menyembah-Mu. Oh, karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Sekali lagi kita mau katakan, karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Benar ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang menyegarkan setiap daripada kami, bahwa kasih-Mu nyata dan tercurah atas kami. Maka
Maka mari Tuhan, jadikan kami ini pelaku-pelaku firman-Mu yang bisa membagikan kasih yang kami dapatkan padamu, darimu, untuk kami bisa bagikan ke keluarga kami, ke teman kami, rekan sekerja kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk GMJ pada hari ini. Dan mari Tuhan, Kau juga boleh berkati setiap daripada kami, dimanapun nanti kami akan melangkah, sehingga apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, lindungilah kami, temani kami selama sehari ini, untuk kami bisa terus dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang kami juga perbuat, semuanya terpancar oleh kasih Tuhan. Kami mau tutup GMJ pada hari ini. Semoga dan apapun yang kami doakan, apapun pujian kami, semuanya kami haturkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di GMJ berikutnya. God bless you.